kenapa kasus ini tidak berujung kepada proses pemanggilan terhadap Bobi Nasution sebagai saksi dalam kasus korupsi? Ini pertanyaan besar yang udah sekian bulan ditanyakan kepada publik, tapi KPK juga kelihatannya masih gigih ya, mempertahankan atau tidak mengindahkan perintah dari hakim pengadilan tipikor. Kalau dari proses ini sudah seharusnya Bobi diperiksa, jadi tidak ada alasan misalnya dia tidak terkait dan sebagainya. Nggak mungkin misalnya perubahan anggaran, proyek tanpa ada persetujuan, tanpa ada misalnya keputusan dari gubernur. Saya menduga, mencurigai bahwa jangan-jangan memang ada upaya melokalisir kasus ini kemudian tidak berujung kepada keterlibatan dari Bobi Nasution. Padahal kalau kita lihat di beberapa kasus-kasus korupsi di kepala daerah yang melibatkan kepala daerah dan juga dinas PU ya di masing-masing kabupaten maupun juga di provinsi, mereka itu umumnya tidak bekerja secara sendiri. Mereka biasanya adalah tangan kanan dari kepala daerah mengumpulkan misalnya kekayaan. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di kanal 1 Visi Utama program Buka Kartu. Bobi Nasution, Gubernur Sumatera Utara, dilindungi oleh oknum KPK. Nah, itu tema diskusi kita hari ini bersama Bung Emerson Yunto dari Visi Integritas dan juga pendiri Emerson Institute. Kita nggak tahu kantor firma hukumnya yang baru nanti apa gitu, tapi untuk sementara kita sebut saja Emerson Institute. Bung Emerson, apa kabar? Kabar baik, Pak. Bung Emerson, barusan kita dengar kabar Gubernur Riau, ya, Abdul Wahid di OTT oleh KPK. Sementara tetangganya yang di atas, yang OTT-nya sudah lama, ya, kira-kira 4 bulan lalu, itu diperiksa saja belum pernah. Tetangganya itu tentu adalah Bobi Nasution. Kita dapat berita dari Tempo ya, liputan khususnya, judulnya adalah Siapa Melindungi Dia. Nah, kalau kita coba bedah apa yang dianalisis oleh Tempo, sebenarnya kan pertanyaan yang bisa kita ajukan ya, sekarang untuk Bung Emerson adalah, apakah memeriksa seseorang pejabat ya, karena ini belum tentu dia terlibat ya, Ya. karena mungkin harus dimintai keterangan berhubungan dengan posisinya sebagai pengambil keputusan, ya, dalam hal ini kalau konteksnya Bobi Nasution adalah gubernur, dia mengambil keputusan, dia menandatangani surat perubahan anggaran yang itu bahkan 4 kali dilakukan untuk proyek jalan gitu ya, dan nilainya mencapai 165 miliar lebih penambahannya gitu. Itu sesuatu yang sulit dilakukan. Karena sampai hari ini Bobi pun belum pernah diperiksa tuh ya oleh KPK gitu. Padahal sudah ada perintah juga dari pengadilan untuk memeriksa, untuk mendatangkan ya, menghadirkan Bobi, diperiksa, dimintai keterangan sebagai saksi. Apakah sulit itu sebenarnya Bung Emerson? Ya, sebenarnya sih nggak sulit deh untuk melakukan pemeriksaan. Kan pemeriksaan kan kapasitasnya juga saat ini sebagai saksi ya, kalaupun diperiksa ya. Jadi tidak langsung ujuk-ujuk sebagai tersangka. Nah, pemeriksaan saksi ini kan menjadi penting untuk melihat sebenarnya di kasus terhadap 5 tersangka atau sekarang, menuju 2. terdakwa. Iya, 2 terdakwa kasus korupsi ini kan, secara terang-benderang ya siapa otak, di balik misalnya, eee, berjalannya proyek-proyek ini. Kemudian tadi juga disebut oleh, Mas Adnan soal bagaimana menggeser anggaran tanpa persetujuan DPRD. Nah ini kan harusnya juga digali secara lebih dalam ya, tidak hanya terhadap tersangka, tapi orang yang dianggap punya kewenangan, dalam menentukan itu, dan dalam hal ini adalah Gubernur Sumatera Utara. Jadi ini pertanyaan juga yang selalu kita, suarakan terus gitu ya. Kenapa, proses ini belum menyentuh kepada, pemeriksaan terhadap Bobi, walaupun juga kapasitasnya sebagai, saksi. Ini kemudian menimbulkan kecurigaan bagi banyak pihak, apalagi misalnya kalau dilihat dari misalnya, laporan investigasi atau liputan dari Tempo itu kan mencurigai sebenarnya ada pihak-pihak tertentu di KPK yang berupaya menghalangi
rencana pemanggilan, Bobby sebagai, saksi dalam kasus korupsi. Nah, apalagi misalnya ketika hakim pengadilan sudah memerintahkan atau meminta Bobby untuk diperiksa, KPK juga kok belum juga melakukan pemeriksaan. Jadi ini menimbulkan, tanda tanya. Di luar itu sebenarnya pertanyaan serius kita adalah apa fungsi dewan pengawas ketika ada, informasi dianggap ketidakberesan gitu ya dalam penanganan kasus korupsi, kan sebenarnya Dewas tanpa harus menunggu laporan juga sebenarnya bisa melakukan pemeriksaan atau meminta keterangan setidaknya terhadap, Kasatgas gitu ya, atau misalnya pimpinan KPK kenapa kasus ini, macet atau kenapa kasus ini tidak berujung kepada proses pemanggilan terhadap Bobi Nasution sebagai, saksi dalam kasus korupsi. Ini pertanyaan besar yang udah sekian bulan, ditanyakan kepada publik, tapi KPK juga kelihatannya masih gigih ya, mempertahankan atau tidak mengindahkan, perintah dari, hakim pengadilan tipikor, Pak. Hmm. Ya, jadi kalau kita baca ya Bung Eson, detail dari apa yang diberitakan oleh Tempo itu kan ada penyidik sebagai informan dalam wawancara itu yang Ya. menyebutkan bahwa sebenarnya mereka sudah mengajukan usulan supaya Bobby diperiksa. Mhm. Tapi dari tim yang menangani OTT kasus PUPR Sumatera Utara yang, mencokok Topan Ginting ya sebagai, Iya. Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara dan beberapa mitra bisnis, proyek ya di sana, itu, terdiri dari bahkan beberapa kasatgas ya, bahkan kalau Iya. di Tempo itu dibagi menjadi 3 kasatgas. Tapi tidak ada yang berani mengambil usulan secara formal agar, Bobby diperiksa. Pun pimpinan KPK juga tidak, mengindisikan, adanya keinginan atau tujuan agar Bobby juga diperiksa. Ya, jadi ada situasi yang terjadi di internal KPK yang ini seperti saling mengunci ya satu sama lain dan tentu kalau ada pertimbangan-pertimbangan tertentu sebagai penegak hukum harusnya pertimbangan-pertimbangan untuk memeriksa atau tidak memeriksa seseorang adalah pertimbangan hukum. Ya, Iya. bukan pertimbangan non-hukum, apalagi pertimbangan-pertimbangan karena ada pesanan, karena ada kelompok tertentu yang menekan dan lain-lain. Nah, Bung Emerson kalau melihat dari cerita yang diungkap oleh Tempo itu, apakah sebenarnya ada alasan-alasan teknis hukum yang bisa diyakini oleh kita ya sebagai publik bahwa KPK memang tidak atau belum sepatutnya memeriksa Bobi Nasution? Ya, kalau dilihat dari perjalanan kasus ini ya, bahkan sudah sampai ke proses, pengadilan gitu ya, menuju pengadilan, ini kan juga tidak ada alasan gitu sebenarnya untuk tidak melakukan pemanggilan terhadap Bobby. Jadi Bobby dihadirkan di proses persidangan, menjawab beberapa kecurigaan-kecurigaan soal kenapa bisa berubah-berubah proyek anggaran ini, termasuk juga, nilai besaran anggaran yang kemudian meningkat sangat drastis. Ini kan pertanyaan ya. Di sisi yang lain juga, seharusnya sebenarnya, tanpa diperintah hakim pun sebenarnya, penyidik di KPK bisa melakukan proses pemanggilan. Nah, ini kan memperkuat asumsi-asumsi atau semacam sarkasme di masyarakat bahwa hukum itu, tajam, ke bawah, tumpul ke Solo gitu ya. Jadi orang-orang yang dianggap kerabat, orang dekat dari keluarga Solo, dalam hal ini mungkin keterlibatan orang dekat Pak Jokowi, itu kemudian membuat kasus-kasus di beberapa kasus menjadi mandek, Pak. Ini yang kemudian yang juga kita sesalkan ya. Jadi kalau dari proses ini sudah seharusnya Bobby diperiksa. Jadi tidak ada alasan misalnya dia tidak terkait dan sebagainya. Nggak mungkin misalnya, eee, apa, eee, perubahan anggaran
project gitu ya, itu, tanpa ada persetujuan, tanpa ada misalnya keputusan dari gubernur. Sayangnya gubernurnya juga masih santai aja gitu ya, mungkin dia percaya diri bahwa barangkali tidak tersentuh. Ini kan publik juga membaca jangan-jangan memang ada intervensi gitu ya, dari, apa namanya, orang-orang sekeliling, Jokowi gitu ya, untuk misalnya mempengaruhi proses ini. Ini yang kemudian menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat. Oke, Bung Eson, untuk menegaskan ya, kita Mmm, coba, eee, pakai logika yang sederhana deh, ya. Kita bukan, penegak hukum gitu ya, meskipun mhm, kita belajar hukum gitu, apalagi Bung Emerson juga adalah, sarjana hukum. Dalam soal ini, kita ingin mengejar logika KPK yang secara teknis menyatakan tidak perlu memeriksa Bobi Nasution sampai hari ini gitu ya. mhm. Oleh karena itu kita pahami itu adalah alasan hukum Iya, dalam konteks KPK gitu ya. Nah, kita coba konfrontasi dengan fakta hukum yang juga diungkap oleh KPK nih. mmm, Pertama, Topan Ginting adalah jaringan Bobi Nasution sejak lama, mmm, bahkan saat menjadi camat ya. Saat iya, itu ketika Bobi Nasution adalah wali kota. Ya, di, Medan. Karena perannya juga dalam tim pemenangan atau dalam pemenangan Bobi Nasution, akhirnya dia juga diangkat sebagai pejabat, termasuk terakhir dipercaya untuk menjadi kepala dinas PUPR. Satu fakta ini, ya. mmm, Fakta ini yang kemudian sampai hari ini diabaikan oleh KPK. Karena KPK tidak memandang ada relasi yang khusus antara, Topan Ginting dengan Bobi Nasution, sehingga dianggap apa yang dilakukan oleh Topan Ginting, karena dia yang di-OTT langsung oleh KPK saat itu, adalah sesuatu yang tidak ada hubungannya mmm, dengan Bobi Nasution. Itu fakta satu ya. Nah, fakta kedua berkaitan dengan fakta satu. Keputusan atas penambahan atau perubahan anggaran yang kalau dalam catatan Tempo itu 4 kali dilakukan dalam kurun waktu, 1 tahun, itu fakta hukumnya ditandatangani oleh Bobi Nasution. Artinya Bobi Nasution secara hukum karena sudah tanda tangan mengetahui mmm, ya, dia yang bertanggung jawab karena namanya, tanda tangannya, dan statusnya sebagai kepala daerah. Ini juga sampai hari diabaikan. Padahal perubahan anggaran yang dilakukan oleh Bobi Nasution secara hukum melanggar prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Mengingat tidak ada persetujuan dari DPR. Ada beberapa syarat di mana perubahan anggaran itu boleh dilakukan secara terbatas oleh kepala daerah. mmm, Tapi kalau sifatnya sudah menambah, ya, membebani, merealokasi dari tempat lain yang itu nilainya besar, ini dilarang bagi kepala daerah untuk mengambil keputusan sendiri. Nah, dari 2 fakta hukum itu, Bung Eson, mmm. apa fakta hukum atau alasan hukum lain bagi KPK untuk tetap tidak memeriksa Bobi Nasution? Kira-kira? Ya, saya nggak tahu ya, jangan-jangan memang begini, di proses-proses pemeriksaan terhadap saksi atau tersangka kasus korupsi yang terjadi di Sumatera Utara, ini, dikhawatirkan upaya untuk melokalisir. Melokalisir maksudnya adalah ini dianggap sekedar peran dari, Topan Ginting gitu ya, atau misalnya pelaku-pelaku yang lain, tapi tidak, naik ke atas bahwa ini adalah sebenarnya bisa jadi apakah ini perintah atau tidak, itu tidak dilarikan ke sana ya. Jadi kalau sudah dilokalisir gitu oleh para tersangka ini kan, mereka selalu berdalih barangkali ya, para penyidik pimpinan di KPK berdalih, dari keterangan saksi nggak ada kok, yang menyebut-nyebut soal soal apa
keterlibatan Bobby ini menurut saya sih nggak masuk akal ya. Tapi dengan dalih itu yang kemudian dia akan pakai terus gitu ya, bahwa tidak relevan untuk melakukan proses pemanggilan terhadap Bobby. Padahal dari kacamata kita gitu ya, sebagai orang yang melihat kasus ini, kok kelihatannya mustahil bahwa Bobby tidak terlibat, walaupun memang belum tentu dia terima uang gitu ya. Tapi setidaknya selemah-lemahnya iman adalah dia diperiksa sebagai saksi. Baik di saksi maupun di proses penyidikan maupun juga saksi di, pengadilan tipikor. Tapi sayangnya di 2 proses itu tidak terjadi ya. Jadi kok kelihatannya berat betul melakukan pemeriksaan terhadap Bobby, ada apa? Siapa yang melakukan perlindungannya? Ini yang kemudian harus digali lagi. Sayangnya Dewas tidak melakukan upaya apapun, kemudian, pimpinan KPK kelihatannya juga defense gitu ya, coba melakukan pembelaan-pembelaan yang menurut kita justru itu memberikan kecurigaan yang kuat dari masyarakat dan Oke, Bung Emerson, terkait dengan satu hal yang juga diungkap oleh Tempo adalah gagalnya penyidik KPK untuk menggeledah kantor Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution. ya. Nah, apa konsekuensi yang harus dihadapi oleh penyidik KPK ketika mereka dalam proses penegakan hukumnya tidak melakukan satu tahap yang itu sebenarnya penting, ya, dalam upaya mengungkap satu perkara, karena kita tidak tahu alasan kenapa tidak diperbolehkan, ya, kenapa tidak diberikan izin untuk menggeledah kantor Gubernur, Sumatera Utara Bobi Nasution. Apa resiko yang sekarang sudah dihadapi oleh penyidik KPK? Ya, ini kan sangat memungkinkan bahwa beberapa dokumen, surat, atau hal-hal penting terkait dengan kesaksian itu atau alat bukti nanti di persidangan itu, menjadi tidak ditemukan ya gitu ya. Padahal penggeledahan ini penting untuk melihat, relasi, hubungan, atau keterkaitan misalnya, eee eee, Bobby dalam kasus ini. Ketika itu tidak dilakukan kan artinya kemungkinan kemungkinan untuk menjerat atau melakukan pemeriksaan itu menjadi tidak mungkin dilakukan. Nah ini juga jadi pertanyaan kenapa ada larangan atau KPK tidak melakukan proses penggeledahan kan kemudian, sekali lagi menimbulkan banyak kecurigaan dari masyarakat gitu ya. Jadi kalau, digeledah pun tidak dilakukan, bagaimana juga mungkin melakukan pemanggilan Bobby sebagai saksi. Nah jadi ini yang kita bisa lihat, saya menduga, mencurigai bahwa jangan-jangan memang ada upaya melokalisir kasus ini kemudian tidak berujung kepada, keterlibatan dari Bobi Nasution. Padahal kalau kita lihat di beberapa kasus-kasus korupsi di kepala daerah yang melibatkan kepala daerah dan juga dinas PU ya di masing-masing kabupaten maupun juga di provinsi, mereka itu umumnya tidak bekerja secara sendiri gitu ya. Mereka biasanya adalah tangan kanan dari kepala daerah mengumpulkan misalnya, kekayaan, kemudian hasil korupsi dan sebagainya baik untuk kepentingan diri sendiri maupun juga, kepentingan misalnya bahkan partai politik di tingkat lokal. Nah ini yang kemudian menjadi aneh ya. Jadi kok ya di kasus sebesar ini hanya, apa sih namanya, eee kepala dinas PU aja yang diproses dan ini kemudian, menjadi apes ketika yang di tetangganya, Sumatera Utara dalam hal ini Riau itu kemudian bisa diproses gitu ya. Ya, nah ini juga jadi pertanyaan berikutnya Bung Emerson, apakah berarti sebenarnya, dengan di OTT-nya Gubernur, Riau baru saja ya, Abdul Wahid, kebetulan Abdul Wahid ini dari Partai Kebangkitan Bangsa nih. Ya, ini Mmm, nggak ada hubungannya sama geng Solo ya, nggak ada kaitannya iya. sama jejaring keluarga Jokowi. KPK sepertinya dengan cukup percaya diri ya melakukan penangkapan. Kita nggak tahu apakah KPK juga akan sepercaya diri ketika gubernurnya atau kepala daerah level kota, kabupaten dari Partai Gerindra misalnya. Ya ini Mmm. kan juga sesuatu yang, sampai hari ini kita belum pernah dengar.
apakah, kerja-kerja sepak terjang KPK dalam konteks OTT daerah, itu juga akan menyasar ke sana. Nah, dengan, masuknya berita baru yang tentu ini juga akan menggeser sedikit perhatian publik ya terhadap apa yang selama ini dikritisi dan kebetulan saya kok Tempo baru mengungkap gitu ya, memberitakan, terus KPK ada OTT lagi gitu. Mhm. Nah ini kan jadi ada kesan kok kayak menutup-nutup dari apa yang harusnya menjadi PR KPK, dan KPK memberikan permen baru nih buat masyarakat, dalam bentuk OTT Gubernur Riau. Gimana pandangannya Bung Emerson soal ini? Ya, di kasus Sumut harus dikatakan KPK sekedar bongkar tapi nggak menuntaskan. Jadi barangkali waktu itu, ya ini kan bicara OTT kan bicara soal waktu ya, timing ya. Ya. Kalau, timing-nya telat-telat sedikit bisa jadi sangat, mungkin si pelakunya lolos. Nah ini kan timing-nya udah sangat lewat betul dari OTT sampai sekarang ya. Diperiksa pun juga tidak dilakukan oleh, apa sih namanya, KPK terhadap kepala daerah dalam ini, Gubernur Sumut. Nah ini berbeda di kasusnya, apa, Gubernur Riau saat ini yang diduga terlibat dalam kasus korupsi dan kemudian di-OTT oleh KPK. Nah, eee, kami juga punya harapan bahwa OTT KPK ini tidak menenggelamkan semangat pemberantasan korupsi yang itu, tidak sekedar bongkar tapi juga dituntaskan. Nah, jadi, harapan-harapannya adalah ya kasus Riau jalan, kemudian kasus, Sumatera Utara juga jalan. Jadi, ini menjadi penting agar, sekali lagi publik tidak mencurigai atau pihak manapun tidak mencurigai KPK melakukan proses tebang pilih ya, dalam konteks yang negatif. Tebang pilih kadang ada yang positif ya, dalam artian memang tidak semua kasus tangani KPK, tapi kasus-kasus yang kakap melibatkan kepala daerah, penegak hukum, ini harus jadi prioritas KPK nih. Jadi kalau di kasus Sumut ini kita lihat jadi kayak apa ya, eee, nanggung gitu ya, kena tanggung gitu. Jadi, pelakunya bukan pelaku utama, masih di level menengah. Oke, jadi KPK itu mungkin saat bongkar Bung Emerson, nggak tahu kalau di dalamnya ada king cobra. Jadi mereka mundur takut. Betul, dan Kalau kemudian di ketika Riau ini kan pas dibongkar, ular sawah, jadi bisa diangkut gitu kan. enggak, jadi tidak hanya ada kobranya, nah, ternyata ada pawangnya. Ada Ya makanya ronungnya juga. kalau yang melarang jangan kobra ini jangan ditangkap begitu, Pak. Jadi ini yang kemudian ya sekali lagi, tumpul apa, tajam ke atas, eee, tumpul ke Solo begitu. Tajamnya Oke. ke bawah, sorry, Iya, tumpulnya ke tajam ke bawah, tumpulnya ke Solo. Ya, ini perlu menjadi perhatian pimpinan KPK ya, karena KPK sendiri berharap publik percaya sama mereka, mereka sudah berbeda dari rezimnya Firly Bahuri gitu ya. Tapi kok ternyata dalam konteks ini dan beberapa yang lain, karena dalam kasus, Bobi Nasution ini jangan lupa sahabat integritas, sudah pernah ada presiden sebelumnya dalam kaitannya dengan kasus dugaan suap tambang ya di Maluku, Utara kalau tidak ya, salah, di mana di sana mantan gubernur Maluku Utara menyebut juga, salah satu konsesi tambang milik Blok Medan gitu ya. Bahkan di Tempo juga diberitakan bagaimana Kahiyang menghubungi langsung mantan gubernur, Maluku Utara yang sudah almarhum hari ini gitu, dan dua-duanya sampai hari ini memang tidak pernah disentuh, oleh KPK. Seberapa sakti mereka kita tidak tahu, tapi kita berharap KPK, tidak pudar kesaktiannya gara-gara ada yang lebih sakti dari KPK. Karena kesaktian KPK itu sebenarnya muncul dari dukungan publik, dari harapan publik, dan dari niat yang bersih untuk memberantas korupsi secara, tuntas ya di Indonesia. Bung Emerson terima kasih untuk insight-nya, demikian sahabat integritas bincang kita dengan Bung Emerson Yunto. Kita ketemu lagi di lain waktu, sampai jumpa.